sebenarnya banyak brand-brand yang harus ikut terlibat. Ya, karena kita lihat merek dari Sampan itu ada yang Repsol, Repsol Ducati, itu ya, ada ya. Ducati, Ada Ferrari, ada Kawasaki, ada BMW. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Lukman H, di mana channel ini membahas seputar balap sampan. Dan video-video sebelumnya itu kita selalu menayangkan konten balap sampan. Teman-teman nanti bisa cek video-video lainnya di bawah ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan mengobrol santai bersama seseorang yang memang peran fungsinya di dalam komunitas balap sampan itu sangat penting. Beliau adalah Kanda Arpan Hadi, betul Kanda ya? Betul. Kanda Arpan Hadi. Dan sekarang kita tanya posisinya di dalam komunitas balap sampan itu kira-kira apa sih teman-teman ya? Oke, kita lanjut aja Kanda. Baik, Dinda. Ya. Tadi ditanyakan persoalan posisi saya di komunitas dalam artian di balap sampan. Ya. Kami tergabung dalam satu wadah komunitas balap sampan Lombok namanya adalah. Di sana terkumpul para pembalap-pembalap sampan yang ada di pesisir Pulau Lombok ini, terutama khususnya di yang dominan pada hari ini adalah antara dua kabupaten, antara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Alhamdulillah, namun di komunitas ini saya berfungsi sebagai koordinator, dalam artian dikatakan ketua tidak, dikatakan intinya saya selaku koordinator di forum atau di komunitas itu. Apakah Anda selaku penggagas juga di situ? Alhamdulillah, saya juga selaku penggagas, selaku penyelenggara sekaligus. Mantap, biasa teman-teman ya. Penyelenggara dimanapun event yang diadakan di Lombok Timur khususnya dan di Pulau Lombok ini, saya tetap, dalam artian tetap mereka panitia yang ada selalu berkoordinasi dulu dengan saya bagaimana tentang persoalan balap sampan itu sendiri, Dinda Lukman. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan jumlah anggota. Yang di dalam komunitas balap sampan itu kan pasti tentunya ada yang namanya anggota di situ kan. Nah, yang selama ini yang sudah terdaftar, anggotanya itu kira-kira berapa dia kan? Yang tergabung dalam komunitas ini yang pemilik sampan sekitar 100 atau 80 ke atas tergabung dalam komunitas ini. Namun masing-masing sampan itu hanya sampan yang tergabung. Kalau kru bersama tim-tim yang lain, satu sampan itu mempunyai kru paling sedikit itu 10 minim, tapi jarang mereka punya kru 10, ada yang 15-an ke atas, sehingga kalau kami kalkulasikan anggota kami dari komunitas balap sampan Lombok tradisional ini adalah sekitar ribuan. Dan penggemar dari balap sampan ini itu di luar penggemar, penggemar dalam artian penonton atau supporter, ini kru saja di dalam komunitas yang sekitar 80-an orang itu. Atau bahasanya tim bisa juga bisa jadi tim. Kalau di GP di balap GP namanya itu tim ya, atau kru ya istilahnya. Tapi kami lebih dominan dengan kru kalau di festival balap sampan ini. Oke Kanda, kalau kita bicara masalah penggemar itu ternyata banyak deh Kanda. Penggemar balap sampan ini, kalau saya perhatikan sejak adanya atau telah dibentuknya yang namanya balap sampan ini sejak tahun 2017-an, 2015 sampai saat ini tidak pernah berkurang. Setiap ada event selalu bertambah, setiap ada event selalu bertambah. Kalau persoalan penggemar, saya rasa dibandingkan dengan ada yang lain, festival-festival lain atau kegiatan-kegiatan lain, lebih besar. Kalau kita perhatikan sangat-sangat antusias dari penonton, supporter yang
khususnya tentang persoalan balap sampan. Karena penggemarnya dari kalangan anak kecil sampai yang jompo juga hobi yang namanya balap sampan, terutama orang-orang pesisir ini. Kan di kawasan kita ini kan banyak orang pesisir sebenarnya, dikelilingi oleh laut. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang memang penonton yang paling banyak adalah selama ini saya lihat penonton balap sampan yang paling rame itu Dinda. Menurut kacamata saya selaku penyelenggara di manapun. Ya, siap. Sebenarnya kalau kita bicara masalah penggemar ini banyak sekali teman-teman ya. Soalnya di YouTube itu di konten-konten yang saya upload terkait dengan festival balap sampan, komentarnya ada yang dari Cina, terus kemudian ada yang dari dalam negeri ini, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, di luar lagi ada yang dari Malaysia. Itu banyak sekali komen-komen tentang festival balap sampan itu. Menurut saya itu salah satu hal yang sangat menarik sih untuk kita menunjukkan suatu kegiatan yang kita tunjukkan, misalkan promosi. Nah, terkait hal itu apa sih manfaatnya karena untuk balap sampan ini? Dinda, saya jawab dulu persoalan apa sih manfaat dari balap sampan. Ya. Tujuan utama kita mengadakan dulu adalah bagaimana lokasi atau tempat kita itu dikenal sebenarnya. Ya. Sehingga awal-awal kami hanya singkup lokal, dalam artian kalau kita sebut ada singkup desa saja. Ya. Namun dengan berkembangnya, dengan bertambahnya penggemar ini, dengan mereka tahu lewat media, tujuan yang utama adalah bagaimana memperkenalkan destinasi wisata yang ada di seputaran wilayah tempat kita ngadakan wilayah balap sampan. Dan hari ini sampai saat ini adalah tujuan utama kita juga banyak tujuannya. Setelah adanya COVID kemarin kita tidak bisa menyelenggarakan beberapa tahun. Namun itu setelah sempat jeda. Setelah dengan bersurutnya COVID ini, kami atau saya selaku penyelenggara di festival, setiap di festival balap sampan, alhamdulillah dengan adanya balap sampan ini, para UMKM atau pedagang-pedagang kecil ini mereka merasakan dampak dari adanya balap sampan ini, yang semulanya mereka mendapatkan hasil hanya 100.000 di jualan mereka yang tidak ada balap sampan. Kalau setelah adanya festival sampai mereka untungnya berkali lipat, beberapa kali lipat. Ada yang untungnya kalau kita ngadakan 2-3 hari atau satu minggu, ada yang untung sampai 5-6 juta dalam satu kali. Itu sangat masuk akal. Kemarin waktu penyelenggara di ujung itu saya lihat ada yang menjual nasi itu kalau tidak salah sekitar 100, dari itu tidak sampai 2 jam. Itu saya perhatikan karena saya sering duduk di situ, ternyata manfaatnya di situ dia kan bisa menambah pendapatan daripada UMKM. Nah, itu salah satu manfaatnya teman-teman, seperti yang disampaikan sama Kanda Arpan tadi. Oke, untuk berikutnya itu terkait dengan kalau masalah mudarat pasti tentunya gimana tuh Kanda? Dari anggota misalkan atau pemilik sampan ingin ikut untuk balap, misalkan dia harus apakah dia harus mengeluarkan registrasi apa kira-kira gimana? Kami menggunakan istilahnya iuran, dalam artian ketika ada festival kami mengeluarkan ya kadang-kadang 200-300, namun hadiah yang diperbutkan besar. Yang kami lakukan kemarin di festival Eka Sebuana, sampai mereka memperbutkan 1 unit sepeda motor dan hadiah-hadiah lebih besar, yang dulunya ada perebutan sapi. Ya, saya pernah dengar ceritanya itu. Perebutan sapi. Namun kami dari komunitas tidak pernah, karena mereka ini adalah penyaluran dari hobi-hobi mereka. Para pelaut yang semulanya capek hanya melaut saja. Sehingga dengan adanya balap sampan ini mereka merasa melepas penat setelah mereka melaut. Sekian bulan mereka melaut, mereka tidak pernah ada silaturahmi dari pelaut-pelaut dari pesisir yang ada di Lombok Timur atau Pulau Lombok ini. Wadah kegembiraan gitu ya. Wadah kegembiraan mereka, tidak ada tempat mereka salurkan. Setelah adanya balap sampan ini,
terutama sekarang sudah terbentuk komunitas, selalu mereka apa namanya, yang semulanya mereka tidak tahu nama si B yang di pesisir sana, nama si A di pesisir sana, mereka tidak tahu. Tapi setelah adanya balap sampan ini, mereka saling tahu dan berkenalan, Anda berasal dari mana, dan mereka hari ini menghafal. Dia datang dari pulau ini, dia datang dari ujung ini. Mereka saling kenal. Itu sebabnya tujuan utama dulu adalah tempat kita berkumpul. Para nelayan ini setelah melakukan berapa bulan-bulan, sehingga kami bentuk kegiatan seperti ini yang namanya balap sampan. Oke, siap. Terima kasih, Kanda. Selanjutnya itu terkait dengan apa namanya, kedepannya itu komunitas itu mau diapain kedepannya itu, Kanda. Kira-kira gimana pendapat Side tentang teman-teman atau peserta-peserta balap yang kadang-kadang ketika melihat apa namanya registrasinya terlalu besar, kira-kira gitu kan, terlalu besar, kadang-kadang mereka surut gitu. Padahal itu salah satu ajang silaturahmi gitu, Kanda. Selama ini mereka tidak pernah memperhitungkan persoalan registrasi itu. Mereka meluangkan dalam artian lebih apa namanya, lebih karena ini adalah penyaluran dari hobi mereka sebenarnya, penyaluran dari hobi, sehingga tidak memikirkan persoalan gitu, tidak merasa terbebani dengan apa yang kamu sebut tadi, apa yang disebutkan oleh Dinda tadi, persoalan itu tidak ada yang merasa terbebani dalam hal selama kami pernah menyelenggarakan. Ya, persoalan itu kan hanya gurauan saja sebenarnya. Ada sih, tapi hanya gurauan. Tapi mereka, kalau saya lihat, kalau mereka mempersoalkan itu, selama ini mereka bikin awalnya 1 sampan, sekarang sudah 4-5 sampan yang mereka bikin. Itu sebabnya saya rasa tidak akan pernah mati balap sampan ini selama kami tergabung dalam forum itu tadi, komunitas itu. Tetap akan semakin hari, semakin bulan, berkembang. Yang semulanya dulu pesertanya berawal dari tingkat lingkup dusun saja, desa saja. Sekarang sudah hampir 200-an sampan yang mereka tergabunglah di dalam komunitas ini. Karena kalau kita bilang mereka cepat bosan katanya tadi Dinda Lukman, saya rasa tidak ada kata bosan, karena ini adalah hobi. Biasanya kalau hobi itu jarang ada yang dalam artian bosan, karena mereka menyalurkan hobi setelah berbulan-bulan melaut menjadi berkumpul menjadi satu. Alhamdulillah semakin tahun makin bertambah, tidak ada kekurangan. Oke, sekarang ini ada beberapa pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman yang komentar di YouTube itu terkait ini pernyataan sih. Aku katanya gini, Kanda. Ya. Aku bangga punya nelayan yang ternyata jago balap juga, amazing katanya. Nah, terus kemudian ini dari siapa nih? Dari AB Channel, mantap jaya selalu katanya. Ini kayak kata dukungan untuk kemajuan balap sampan gitu loh, Kanda. Nah, terus kemudian ini ada dari salah satu teman kita, subscriber kita, Bang, masukin ke grup balap sampan dong, katanya gitu sih, Kanda. Nah, tapi kita kan nggak tahu kontaknya. Nanti tolong teman-teman yang komen kayak gitu DM di Instagram saya di bawah ya, nanti saya taruh linknya. Terus kemudian ini ada salah satu pernyataan, kalah si Kandas, ini bahasa Sasak teman-teman, nanti saya terjemahkan. Kalah si Kandas sembrani, kadi menujak kalah boboh dari Apache, katanya gitu. Nah, yang saya tahu di sini ternyata pemilik dari sampan Apache itu beliau Kanda daripada Arpan Hadi. Nah, gimana ceritanya masalah sampan Apache itu, Kanda? Masalah Apache yang kemarin ada festival di Kades Cup Paremas itu, karena kita tidak tahu salah baca cuaca dalam arti kondisi air pasang surut, sehingga di grand finalnya kemarin terjadi air yang kekecilan dalam arti surut, sehingga banyak komen-komen yang persoalan kemarin tentang
kita balap di atas lumpur, kita balap di atas apa namanya di air yang surut, dalam artian hanya bagaimana ya, persoalan ada Sembrani tadi di komennya dan Apache, persoalan yang Apache dan kebetulan Apache sebagai pemilik adalah saya sendiri yang berhadapan kemarin di festival Keranji Paremas, Desa Kadeskat Paremas. Itu diakibatkan karena target atau bacaan dalam arti istilah apa ya, kita tidak tahu istilahnya, kalau bahasa kita kan mada, sehingga di grand final itu kondisi air sangat tidak memungkinkan untuk balapan sebenarnya. Itu yang mengakibatkan sangat rendah, di atas dalam artian sekitar di bawah lututnya orang dewasa, sehingga sampan yang digunakan kandas. Namun karena grand final itu harus dilakukan pada hari itu, maka karena skidul yang sudah kita cut dari awal atau disusun rundown acaranya harus final di hari itu, terpaksa kita adakan atau langsung, walaupun air surut hanya sebatas berapa, kalau kita ukuran sekitar 40 meter, 40 cm, sehingga sampan banyak yang pembalap ini banyak yang ngeluh terjadi kandas sampan. Karena di belakang sampan itu kan ada kemudinya ya Kanda. Kadang-kadang itu yang sering kandas. Nah, terus kedepannya gimana Kanda masalah komunitas balap sampan ini biar dengan maju dan berkembang? Dan kadang-kadang kemarin saya dengar itu isunya dari Labuan Lombok katanya gitu, mereka juga ingin dikunjungi gitu untuk diadakannya ke situ. Nah, itu salah satu. Terus kemudian gini Kanda, ini kan sudah berjalan beberapa tahun. Nah, kira-kira tanggapan Kanda Arpan Hadi ke depannya itu terhadap kru, terus kemudian pemilik sampan dan penggemar sampan itu gimana sih ke depannya? Harapan ke depannya, terutama harapan ke depan banyak sponsor yang mensupport kami, sehingga terselenggaranya dengan event-event atau hadiah yang lebih besar lagi. Karena saya selaku penyelenggara sangat kewalahan dengan pendanaan sebenarnya. Namun karena etikat kita untuk penyaluran hobi dan silaturahmi antar nelayan di Pulau Lombok ini, ya tetap kita semangat walaupun sponsor atau yang mensupport agak kurang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya channel-channel Dinda bisa membantu kegiatan balap sampan atau komunitas kita ini dikenal lebih luas lagi, karena tadi ada yang dari Malaysia, Sumatera, mudah-mudahan dari Cina. Karena di event balap sampan ini banyak yang namanya, dalam artian sebenarnya banyak brand-brand yang harus ikut terlibat. Karena kita lihat merek dari sampan itu ada yang Repsol itu ya ada Ducati, ada Ferrari, ada Kawasaki, ada BMW yang support. Sebenarnya ketika mereka menamakan sampan seperti itu, mudah-mudahan pihak yang namanya telah diambil brandnya di sampan itu bisa membantu kami dalam hal pendanaan ke depannya itu. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah terkendala dengan pendanaan persoalan. Tapi mungkin harapan kami ke depan adalah mudah-mudahan seperti apa yang saya katakan tadi, banyak yang mensupport dari brand-brand yang sudah dikenal, dalam artian pihak-pihak Honda, terutama di yang paling monoton kita gunakan sebenarnya adalah Honda, ketinting Honda GX 6PK setengah. Intinya mereka sebenarnya harus mensupport, karena dengan adanya balap sampan ini penjualan dari penjualan mesin yang digunakan untuk balap, iya, itu saja yang sering dipakai. Sebenarnya mereka harus, mudah-mudahan bisa didengar melalui YouTube Dinda Lukman ini, brand atau perusahaan yang membuat mesin balap Honda ini mendengarkan keluh kesah kami melalui YouTube Dinda Lukman, sehingga mereka setiap kita adakan ada tambahan hadiah. Mungkin ada mesin yang digunakan balap, karena kami dari awal tidak pernah merubah.
Honda yang digunakan 6 PK setengah. Itu saja. Sebenarnya Honda atau mesin ketinting ini mereka harus ikut andil. Karena dengan adanya balap sampan, penjualan mereka lebih meningkat dari tahun ke tahun. Itu sangat masuk akal sih. Jangan mau gratis saja lah. Kira-kira gitu bahasanya. Ini kan sambil mereka brand mereka dipromosikan dan dibeli juga sebenarnya. Justru seperti yang Kanda bilang tadi, kadang-kadang itu bisa jadi meningkat penjualannya gitu. Yang semulanya hanya nelayan biasa saja, namun setelah adanya balapan ini, mereka dari tim ini ada yang beli 4, ada yang beli 5, ada yang beli 6, dan seterusnya. Tiap hari, tiap ada festival selalu mesin ini dibeli. Itu sebabnya mudah-mudahan melalui YouTube Dinda Lukman, brand dari Honda 6 PK setengah atau mesin ketinting ini, karena itu yang kita gunakan produk mereka, mudahan bisa didengar dan mampu setiap ada festival, ada kegiatan balap sampan, mampu memberikan hadiah tambahan dari mereka, sehingga kami lebih bergairah lagi. Tetap kami bergairah, namun karena ada brand yang membantu kami jadi sponsor atau sponsor, namanya kami lebih termotivasi lagi. Istilahnya tuh dukungan yang lebih. Dukungan yang lebih. Karena memang sampan-sampan yang menggunakan mesin itu Honda semua. Honda 6 PK setengah. Honda 6 PK setengah, dan itu semuanya dipakai. Yang dulunya itu hanya dipakai untuk melakukan penangkapan ikan, sekarang dipakai di dalam ajang balap sampan gitu. Dan itu penontonnya sangat banyak sekali. Kalau misalkan nanti teman-teman bisa lihat, datang langsung ke lokasi ya, besok kita informasikan kalau ada festival. Oke, sebagai penutup Kanda, harapan ke tim-tim ini biar menambah solidaritas, mungkin kekeluargaan, mungkin harapan kami kepada semua tim atau naungan dari komunitas balap sampan Lombok ini adalah tetap dan selalu menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas, sehingga kedepannya balap sampan ini tidak tercederai oleh hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dalam proses perizinan dari pihak kepolisian, dari pihak pemerintah setempat yang ditempati untuk sirkuitnya, jadi tidak ada terkendala. Alhamdulillah sampai saat ini juga tidak ada kendala, karena selama bernaung di dalam komunitas ini, saya selaku koordinator, kalau mereka melakukan aksi-aksi yang tidak kita inginkan, terpaksa kami keluarkan, sehingga kami tidak mau tercederai. Komunitas balap sampan ini selalu adalah dijadikan tujuan utama kami tadi yang saya sebut dari sejak awal adalah silaturahmi antar nelayan, sehingga tidak ada keinginan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti perkelahian. Kalau seperti festival-festival lain mungkin iya, tapi kalau sudah seperti balap sampan ini, selalu saya selaku koordinator menjaga supaya mengkoordinir supaya jangan ada yang pernah melakukan aksi-aksi pelanggaran hukum terkait balap sampan. Itu sebabnya selalu saya mintakan, dan harapan kami ke depan kepada tim-tim yang dikenakan YouTube atau channel Lukman ini, berharap mari kita kompak dan jaga junjung tinggi sportivitas selama kita bertanding, sehingga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, kekompakan untuk menyalurkan hobi kita. Salam satu mesin. Itu. Amin. Yang belum tahu tentang persoalan atau festival balap sampan ini, silakan buka di channelnya Lukman H. Saya selaku koordinator, kami mohon subscribe dari teman-teman komunitas, membantu channel ini agar lebih kedepannya lebih membantu kita dalam mempromosikan komunitas kita ini. Silakan subscribe, like Lukman H. Di minggu yang akan datang, di hari Sabtu nanti, informasi ada uji coba persiapan, karena ada event besar, ada 2 event besar di bulan ini, di Festival Gubernur Cup dan Festival Kades Cup
di ujung Desa Pemongkong. Oke. Dan di hari Sabtu nanti akan ada ajang uji coba sampan yang ada di putaran Tol Ekas. Ajang uji coba untuk mempersiapkan bagaimana kelengkapan yang akan dibawa ke festival Gubernur Cup nanti di kemungkinan di Rabu yang akan datang, dalam artian bukan Rabu setelah ini, hari yang katakan hari Rabu minggu depan, insyaallah di hari Rabu kita akan mulai di festival atau Gubernur Cup di Telong-Elong. Dan itu sangat momennya sangat penting buat teman-teman yang mau mempromosikan sampannya ya. Kayak yang paling terkenal itu selama ini pertama dulu di awal-awal tahun 2022 ini kalau tidak salah itu Ferrari. Ya, Ferrari 99, terus kemudian sekarang ini yang sedang naik daun itu waktu balap sampan di Kranji itu adalah Boboho kan ya. Boboho, Joker, ya. Joker dan Borneo. Ada Joker dan ada Borneo.